semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai anti turunan. Langsung saja kita simak penjelasannya. Anti turunan. Kita sebut F kapital suatu antiturunan F pada interval I jika turunan F kapital X terhadap X sama dengan Fx pada I, yakni jika F kapital aksen X sama dengan Fx untuk semua X dalam I. Untuk lebih memahami definisi ini, mari kita simak contoh soal pertama. Carilah suatu antiturunan fungsi fx sama dengan 5x pangkat 4 pada seluruh bilangan real. Kita mencari suatu fungsi f yang memenuhi f aksen x sama dengan 5x pangkat 4. Apabila kita mengingat kembali materi mengenai turunan, tentunya kita sudah dapat menentukan fungsi mana saja yang jika diturunkan akan menghasilkan 5x pangkat 4. Fungsi tersebut diantaranya fx sama dengan x pangkat 5, fx sama dengan x pangkat 5 plus 1, fx sama dengan x pangkat 5 plus 2, dan seterusnya. Dapat disimpulkan bahwa jika suatu fungsi f mempunyai suatu antiturunan, ia akan mempunyai keseluruhan keluarga, di mana setiap anggota keluarga ini dapat diperoleh dari salah satu di antaranya dengan menambahkan konstanta yang cocok. Maka dari itu, fx sama dengan x pangkat 5 plus c dengan c konstanta sebarang adalah suatu antiturunan dari 5x pangkat 4 pada seluruh bilangan real. Kemudian kita lanjutkan pada notasi antiturunan. Dx adalah notasi-notasi untuk operasi penentuan suatu turunan, sedangkan untuk antiturunan dilambangkan dengan notasi AX. Berbeda halnya dengan notasi Leibniz, di mana notasi Leibniz menuliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, dapat kita lihat akan seperti ini penulisannya. Untuk penjelasannya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Notasi Leibniz ini juga melambangkan antiturunan terhadap X, sama seperti notasi dx yang menunjukkan turunan terhadap X. Mengikuti aturan Leibniz, istilah integral tak tentu digunakan sebagai ganti dari antiturunan. Apabila mempelajari materi mengenai antiturunan, tentunya kita akan sering mendengar istilah antidiferensiasi. Istilah antidiferensiasi ini memiliki arti yang sama dengan mengintegrasikan. Dalam lambang Leibniz ini, tanda ini disebut sebagai tanda integral, dan fx disebut sebagai integran. Jadi sekarang kita lanjutkan kepada teorema. Teorema A mengenai aturan pangkat. Jika R adalah sebarang bilangan rasional kecuali negatif 1, maka integral x pangkat R dx sama dengan x pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Untuk membuktikan suatu antiturunan, kita perlu menunjukkan bahwa turunan dari hasil pengintegrasiannya terhadap X sesuai dengan integrannya. Sama halnya apabila kita ingin membuktikan teorema A ini, kita harus menunjukkan bahwa turunan dari ruas kanannya yang merupakan hasil pengintegrasiannya sesuai dengan integrannya. Jadi, turunan dari X pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C terhadap X sama dengan 1 per R plus 1 dikali R plus 1 dikali X pangkat R sama dengan X pangkat R. Dan ini sesuai dengan integrannya. Maka teorema A terbukti. Untuk lebih memahami teorema A, mari kita simak contoh soal 2. Carilah antiturunan umum dari fx sama dengan x pangkat 3 per 2 dx. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Integral x pangkat 3 per 2 dx sama dengan x pangkat 3 per 2 plus 1 per 3 per 2 plus 1 plus c. Hasilnya adalah 2 per 5 x pangkat 5 per 2 plus c. Sekarang kita lanjutkan kepada teorema B. Teorema B menyatakan bahwa integral sin x dx sama dengan min cos x plus c, dan integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Sama halnya seperti pembuktian terhadap teorema A, kita harus menunjukkan bahwa
turunan dari hasil pengintegrasiannya terhadap X sesuai dengan integrannya. Maka dari itu, turunan dari min cos X plus C terhadap X sama dengan sin X, dan turunan dari sin X plus C terhadap X sama dengan cos X. Maka dari itu, teorema B terbukti. Kini kita berlanjut dengan teorema C, yaitu tentang integral tak tentu adalah operator linier. Misalkan F dan G mempunyai antiturunan dan misalkan K adalah suatu konstanta, maka yang pertama, integral K dikali fx dx sama dengan K dikali fx dx. Yang kedua, integral fx plus gx dx sama dengan integral fx dx plus integral gx dx. Yang ketiga, integral fx dikurangi gx dx sama dengan integral fx dx dikurangi integral gx dx. Untuk membuktikan teorema C ini, kita juga harus memperlihatkan bahwa turunan dari hasil pengintegrasian terhadap X akan sama dan sesuai dengan integrannya. Maka dari itu didapatkan sebagai berikut. Turunan dari K dikali integral fx dx terhadap X adalah K dikali turunan dari integral fx dx terhadap X sama dengan K dikali fx. Ini sesuai dengan integrannya. Maka pernyataan pertama terbukti. Yang kedua, turunan dari integral fx plus gx dx sama dengan turunan dari integral fx dx terhadap x ditambah turunan dari integral gx dx terhadap x sama dengan fx plus gx. Ini juga sama dengan integrannya, maka teorema ini terbukti. Kini kita lanjutkan dengan aturan pangkat yang digeneralisir atau teorema D. Misalkan G suatu fungsi yang dapat didiferensiasikan dan R suatu bilangan rasional yang bukan negatif 1, maka integral Gx pangkat R dikalikan G aksen X dx sama dengan Gx pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Untuk lebih memahami teorema D ini, mari kita simak contoh soal keempat. Nomor A, hitunglah integral dari 2x pangkat 3 plus 5x dipangkatkan 10 dikalikan 6x kuadrat plus 5 dx. Pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu Gx sama dengan 2x pangkat 3 plus 5x dan G aksen X sama dengan 6x kuadrat plus 5. Jadi, menurut teorema D, maka integral 2x pangkat 3 plus 5x dipangkatkan 10 dikalikan 6x kuadrat plus 5 dx sama dengan integral Gx pangkat 10 dikalikan G aksen X dx sama dengan Gx pangkat 11 per 11 plus C. Mungkin beberapa dari kalian masih ada yang menanyakan dari mana datangnya angka 11 itu. Nah, angka 11 ini berasal dari R plus 1. Mengapa R plus 1? Seperti yang telah diungkapkan pada teorema D, apabila kita menemukan bentuk integral Gx pangkat R dikalikan G aksen X dx, maka hasil integralnya adalah Gx pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Jadi di sini R-nya adalah 10 dan R plus 1 sama dengan 11. Dari sanalah kita mendapatkan nilai 11 ini. Kemudian kita input nilai Gx yang telah kita misalkan tadi, yaitu 2x pangkat 3 plus 5x. Maka dari itu hasil dari integralnya adalah 2x pangkat 3 plus 5x dipangkatkan 11 per 11 plus C. Kemudian kita lanjutkan pada contoh soal B. Hitunglah nilai dari integral sin pangkat 7t cos t dt. Sama seperti tadi, kita misalkan terlebih dahulu Gx sama dengan sin t dan G aksen X sama dengan cos t. Jadi, menurut teorema D, maka integral sin pangkat 7t cos t dt sama dengan integral Gx pangkat 7 dikalikan G aksen X dx sama dengan Gx pangkat 8 per 8 plus C. Sama seperti tadi, 8 tersebut merupakan R plus 1. Kemudian kita input nilai dari Gx yang telah kita umpamakan tadi atau kita misalkan tadi. Jadi hasil dari integralnya adalah sin pangkat 8t per 8 plus C.
Jika kita misalkan U sama dengan GX dan DU sama dengan G aksen X dx, maka dapat disimpulkan dari teorema D ini adalah integral U pangkat R du sama dengan U pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Untuk R tidak boleh sama dengan negatif 1. Jadi, aturan pangkat yang digeneralisir ini hanyalah aturan pangkat biasa yang diterapkan pada fungsi. Kita akan membahas satu contoh soal lagi terkait teorema D. Contoh soal kelima, hitunglah hasil dari integral x pangkat 7 min 4x dipangkatkan 6 dikalikan 14x pangkat 6 min 8 dx. Pertama-tama kita misalkan terlebih dahulu, U sama dengan x pangkat 7 min 4x. Maka du sama dengan 7x pangkat 6 min 4 dx. Sehingga 14x pangkat 6 min 8 dx sama dengan 2 dikali 7x pangkat 6 min 4 dx. Oleh karena itu, 14x pangkat 6 min 8 dx sama dengan 2 du. Maka, integral x pangkat 7 min 4x dipangkatkan 6 dikalikan 14x pangkat 6 min 8 dx sama dengan integral u pangkat 6 dikalikan 2 du. Dikarenakan 2 ini adalah konstanta, jadi kita bawa ke depan saja, menjadi 2 dikali integral u pangkat 6 du, sama dengan 2 dikali u pangkat 7 per 7 plus c. Kita input nilai u seperti yang telah kita misalkan tadi, bahwa u sama dengan x pangkat 7 min 4x, jadi kita input saja nilainya, maka hasil integralnya adalah 2x pangkat 7 min 8x dipangkatkan 7 per 7 plus c. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai antiturunan. Terima kasih telah menonton. Semoga materi ini dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Sampai jumpa pada video berikutnya.